wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Masih tetap semangat kan? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai collection sebagai media penyimpanan data. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa collection merupakan media penyimpanan data yang ada pada Java, yaitu digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek-objek. Kemarin Ibu sudah sedikit menjelaskan mengenai bagian-bagian dari collection. Di antaranya ada set, list, queue, dan map. Nah, set merupakan collection untuk menyimpan data unik, artinya dia tidak boleh sama. Sedangkan list, collection untuk menyimpan data secara urut atau sekuensial. Queue, collection yang menggunakan first in, first out. Kemudian map, collection yang menyimpan data menggunakan data kunci atau key. Jadi untuk set dan list kemarin sudah Ibu jelaskan. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai queue dan map. Untuk set list, alhamdulillah sudah selesai kita bahas, dan kalian juga sudah mampu menjelaskan masing-masing dari contoh tersebut. Jadi kita langsung masuk ke queue aja. Nah, queue dapat diimplementasikan menggunakan linked list antrian FIFO standar dan priority queue antrian berdasarkan kriteria. FIFO ini tahu ya, artinya ya seperti tadi yang Ibu bilang, first in, first out. Kemudian priority queue ini antrian berdasarkan kriteria. Nanti kita mengambil contoh dari antrian di rumah sakit. Nah, di sini ada contoh pengimplementasinya, yaitu queue, string, set dengan new linked list. Di sini kita menggunakan linked list. Kemarin kalian sudah melihat kan gambar hierarki dari collection. Di situ ada beberapa penggunaan linked list, set list, dan semacamnya. Untuk lebih, nah di sini linked list ini artinya sesuai nomor antrian. Jika kita mengantri nomor 10, ya berarti kita akan dipanggil antrian ke 10 gitu ya. Di sini ada contohnya Kiki, Nino, Ali. Nah, jadi apa yang diinputkan di sini sesuai antrian Kiki dulu, kemudian baru Dino, kemudian baru Ali, maka sistem outputnya juga akan muncul Kiki, Dino, dan Ali. Kemudian di sini ada new priority queue. New priority queue ini antrian yang diprioritaskan. Jadi keluarannya ini tidak sesuai inputan. Misalnya di sini Kiki antrian pertama, kemudian Dino antrian kedua, kemudian datang lagi si Ali antrian ketiga. Tapi ternyata si Ali ini datang dalam keadaan darurat. Misalnya tadi pengantrian di rumah sakit ya, dia harus ditangani terlebih dahulu, maka Ali akan dilayani terlebih dahulu. Maka Ali akan menjadi antrian ke 1, misalnya begitu. Jadi outputnya
bisa jadi Ali dulu, atau Dino dulu, atau Kiki dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke map. Map menggunakan sistem indeks atau key, artinya bisa berupa angka, teks, ataupun objek. Biasanya digunakan kata kunci. Nah, kita kan dulu sering membuat aplikasi, membuat database, di mana di situ setiap tabel harus mempunyai kata kunci. Nah, di sini misalnya tabel siswa berarti kata kuncinya Miss. Kemudian tabel pegawai berarti kata kuncinya NIP. Nih, kemudian tabel mahasiswa kata kuncinya NIP. Gitu ya. Map juga dapat diimplementasikan menggunakan hash map. Artinya tidak memperhatikan posisi data, jadi dia acak. Kemudian link hash map, data disimpan berdasarkan urutan masuknya, seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau memang Kiki dulu, ya Kiki dulu, Ali, kemudian Dino, sesuai dengan inputannya. Kemudian tree map. Tree map ini data disimpan berdasarkan nilai kecil ke besar. Oke, kita coba lihat contohnya. Nih, salah satu yang membedakan map dengan yang lainnya itu ini ya. Map membutuhkan dua parameter. Dua parameter itu apa sih? Nah, pasti kalian sudah tahu parameter itu yang mana ya. Nah, ini namanya parameter. Stringnya ada 2 kali. Ini namanya parameter. Nah, di sini yang membedakan map dengan set ataupun list itu nih. Map menggunakan 2 parameter. Ya, penggunaan hash map ini masih sama dengan list ataupun set. Dia ini menampilkan secara acak. Nah, di sini kan Kiki, Dino, Ali. Nah, artinya yang tampil itu yang nggak harus Kiki dulu, tapi bisa Ali, bisa Dino. Oke. Kemudian di sini perhatikan. Nah, di sini dia menggunakan 2 parameter. Nah, di sini ada variabel, ada kata kuncinya, di sini ada variabel. Jadi dia akan menampilkan kedua-duanya. Kemudian di sini ada link hash map. Hash map ini berarti dia sesuai inputan. Ini ya. Ini artinya dia akan menampilkan kata kunci dan datanya. Apakah Kiki, DN, Dino, AL, Ali. Nah, terakhir itu tree map. Tree map ini akan menampilkan sesuai dengan abjad. Jadi abjad yang dari bisa berupa angka tadi kan, ataupun huruf. Kalau di sini kita menggunakan huruf, yaitu berarti yang pertama itu akan muncul Ali, kemudian Dino, kemudian Kiki. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ali, Dino, dan Kiki. Jadi sesuai abjad. Di sini kita menggunakan abjad dari A sampai Z. Untuk tugas hari ini, Ibu minta kalian buat contoh implementasi dari Q dan map, kemudian dikerjakan di NetBeans. Nanti dikumpulkan seperti biasa di GC, sesuai jangan sampai melewati batas waktu yang sudah Ibu tentukan ya. Kemudian materi selanjutnya untuk minggu depan kita akan masuk pada materi baru mengenai menerapkan operasi file import dan output. Demikian Ibu sampaikan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, selalu jaga jarak, pakai masker,
jauhi kerumunan, dan tak lupa sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.